Hai minasang. Makanan merupakan salah satu hal yang menarik dari sebuah negara. Begitu pula dengan Jepang ya minasang. Banyak hal yang bisa kita rasakan begitu unik dari segi budaya maupun tata cara makannya. Dari mulai mengucapkan itadakimasu saat sebelum makan, lalu mengucapkan gochiso sama deshita setelah selesai makan. Unik kan? Nggak ada di budaya kita. Minasang, penasaran gak sih apa aja ya budaya dan fakta unik di masyarakat Jepang terkait dengan makanannya? Yuk kita langsung cari tahu. Bahan makanan Jepang mengikuti musim. Keistimewaan makanan Jepang adalah bahan-bahannya yang tersedia sesuai musim yang sedang berlangsung. Presentasi hidangan sayur dan ikan di Jepang terbilang tinggi dibandingkan dengan daging. Makanan yang disajikan pun akan berubah tergantung pada musimnya. Dan restoran-restoran di Jepang pun bisa mengubah menu makanan yang mereka jual sesuai dengan musim yang sedang berlangsung. Biasanya, menu spesial musim ini disebut dengan gente. 2023年春限定山盛りあさりうどんこちら。商品名の通りあさりてんこ盛りです。Gente menu atau gente buah-buahan, pokoknya gente deh. Walaupun memang akhir-akhir ini berbagai macam sayuran dapat tersedia sepanjang tahun, tapi di Jepang memang tetap ada sayuran yang dijual saat musimnya saja. Misalnya sayur musim semi, sayur musim panas, sayur musim gugur, dan musim dingin. Buah-buahan juga bervariasi ya, tergantung pada musimnya. Misalnya buah yang suka ada di musim semi, yaitu buah arbe. Sedangkan buah di musim panas adalah semangka. Lalu pada musim gugur ada buah kesemek atau buah persik ya. Dan di musim dingin ada jeruk. Bahkan ikan juga dapat bervariasi sesuai musimnya loh. Misalnya ikan khas musim gugur yaitu ikan sauri Pasifik. Jadi minasang, ada sebuah tempat nih yang disebut dengan Meguro di Tokyo. Nah, di tempat ini setiap tahunnya jika sudah memasuki bulan September akan ada acara yang namanya perayaan ikan sauri Pasifik. Di acara ini orang-orang akan membakar ikan sauri Pasifik dalam jumlah yang banyak pakai arang. Setelah selesai dibakar, ikan ini akan dibagikan kepada orang-orang yang sudah berkumpul bersama untuk menikmati kelezatan ikan sauri Pasifik yang penuh lemak. マジでうまいです。美味しいです。嬉しい。待ち望んでました。なかなか最近全然上がんなくて目黒に持ってこれてよかったなと思います。 Terus ada juga prefektur Fukui yang terkenal dengan kepitingnya. Kepiting ini harganya mahal loh minasang. Tapi ya populer banget di masyarakat Jepang. Di prefektur Fukui ada waktu yang sudah ditentukan untuk menangkap kepiting, yaitu di bulan November ya. Maksudnya dari bulan November sampai bulan Maret. Pada masa-masa bulan November sampai Maret inilah kepiting dari prefektur Fukui akan banyak dinikmati. Kentang Jepang dari Indonesia, minasang, banyak orang Jepang yang suka sama kentang. Kentang ini selalu disantap sepanjang tahun. Tapi minasang tahu gak sih kentang ini awalnya dibawa dari mana? Yap, jawabannya adalah dari Indonesia. Kentang dulunya dibawa dari Jayakarta, sekarang Jakarta kan namanya, oleh pedagang Belanda ya, ke Jepang lebih dari 400 tahun yang lalu. Katanya dalam bahasa Jepang kan disebutnya jagaimo. Nah, kata jagaimo ini berasal dari istilah Jayakarta, kara kita imo ya, atau berarti ubi yang didatangkan dari Jakarta. Halo, bener gak tuh? Peralatan makan. Di Jepang bukan hanya makanannya saja ya, tapi peralatan makannya pun tersedia untuk bisa merasakan rasa dari musim yang tengah berlangsung. Maksudnya ya, alat makan yang mereka gunakan itu disesuaikan dengan perubahan musim. Peralatan yang dimaksud adalah alat-alat untuk menyusun makanan.
Tetapi peralatan makan ini juga berfungsi buat cuci mata. Karena seni dari bentuk alat makan yang indah, ya dengan kata lain alat makan ini digunakan untuk menghargai, menikmati dan merasakan rasa dari musim yang berlangsung melalui makanan yang disajikan. Penggunaan peralatan makan ini akan dibedakan sesuai dengan musimnya ya minasang. Di restoran Jepang, pelayan akan mengenakan kostum, misalnya kimono, supaya pada saat makan tuh lebih terasa feelingnya gitu. Ya, artinya bersamaan dengan rasanya, makanan Jepang juga menyajikan seni untuk dinikmati orang yang melihatnya. Unik kan? Makanan sebaiknya dipotong kecil-kecil. Salah satu perbedaan makanan Jepang dengan masakan Eropa adalah makanan Jepang akan dipotong kecil-kecil supaya mudah untuk dimakan. Misalnya saja sashimi. Sashimi disajikan dengan cara dipotong terlebih dahulu dengan besaran tertentu supaya dapat dimakan dalam sekali suap. Atau steak khas Amerika disajikan dalam bentuk potongan daging yang besar. Lalu orang akan makan dengan cara memotongnya terlebih dahulu menggunakan pisau dan garpu. Beda kan? Itu sashimi dengan steak. Jepang dengan Amerika. Nah ini menurut pemikiran orang Jepang mustahil untuk membuang waktu seperti itu bagi orang yang akan memakannya. Jadi mereka berpikir makanan Jepang lebih baik disajikan setelah dipotong kecil-kecil terlebih dahulu supaya mudah untuk dimakan. Hal ini juga merupakan sebuah bentuk kesopanan di sana. Menyangga mangkuk nasi. Minasang, saat makan nasi, orang Jepang akan menyangga mangkuk yang mereka pakai untuk wadah nasinya. Mangkuknya akan diposisikan ke dekat mulut, lalu kemudian makan dari mangkuk tersebut. Makan nasi dengan posisi mangkuk tetap berada di meja itu katanya tidak sopan loh. Yah, kebiasaan makan orang Jepang ini sangat berbeda dari budaya Eropa atau Amerika. Tapi kayaknya bukan hanya Amerika saja deh, di Korea juga rupanya ada aturan kalau sedang makan nasi, maka dengan mangkuk yang digunakan tetap harus diletakkan di meja. Tidak boleh disangga atau diangkat begitu. Ya terbalik dengan Jepang ya berarti ya. Tapi orang-orang Jepang gak akan mengangkat piring yang berisi lauk pauk, hidangan utama gitu. Karena ada peralatan makan yang harus diangkat dan ada peralatan makan yang tidak harus diangkat seperti ini. Maka minasang mesti paham nih aturan makan Jepang yang sebaiknya diperhatikan gitu. Berbeda dengan di Indonesia ya, orang Jepang tidak menggunakan tangan secara langsung pada saat makan. Maksudnya tangan kosong. Karena menurut mereka itu agak ya kurang bersih gimana gitu kalau langsung pakai tangan. Ya dan minasang tahu juga ya, orang Jepang kan makannya menggunakan sumpit dan cara menggunakan sumpit ini telah diajarkan secara ketat gitu oleh orang tua sejak anak-anak. Di Jepang juga ada banyak sekali tata krama dan aturan ketika makan, tapi sebagian besar sudah diajarkan oleh orang tua yang mereka sendiri ya ketika masih kecil. Gimana? Menarik kan budaya makannya orang Jepang? Oke minasang, sekian video dari Pandai Kotoba kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus Pandai Kotoba dengan like, share, dan subscribe channel kami ya. Kalau misalnya ada hal yang ingin Pandai atau minasang ingin ketahui ya untuk Pandai Kotoba bahas, silahkan komen di kolom komentar ya. Ja, mata ne!